Perkenalkan, saya Sakira Gracia, saya menjadi Mande Rubaya. Perkenalkan, nama saya Kristina, saya sebagai Malin Kundang. Perkenalkan, nama saya Fioli, saya sebagai ibu. Perkenalkan, nama saya Julian, saya sebagai Rashid. Perkenalkan, nama saya Noviandiani, dan saya sebagai Kak Bunda. Perkenalkan, nama saya Lutfi sebagai peran pendukung. Perkenalkan, nama saya Yulia Sari sebagai peran pendukung. Perkenalkan, nama saya Gabriel Pearson, saya berperan sebagai saudagar. Pada zaman dahulu di sebuah daerah yang bernama Pantai Air Manis yang berada di Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda yang bernama Mande Rubaya. Mande Rubaya memiliki anak yang bernama Malin Kundang. Malin Kundang sejak kecil ditinggal oleh ayahnya. Mande Rubaya sangat menyayangi anak sematawayangnya. Malin Kundang memiliki sahabat yang bernama Rashid. Rashid mendengar bahwa ada kapal milik seorang saudagar yang sedang berlabuh di pantai air asin. Hai Malin, apakah kamu mendengar ada kapal milik saudagar kaya yang akan melayar di sini? Ya, aku mendengar kabar tersebut. Apakah kita akan mendapat keuntungan? Malin, kapal itu dapat mengubah nasib kita. Oh, bagaimana? Kita datang ke kapal itu dan kita melamar kerja sebagai anak buah di kapal itu. Apakah itu benar, Masih? Benar. Saya dengar-dengar gajinya tinggi banget. Mereka yang kau katakan itu. Jika kamu bekerja di kapal itu, nanti kita akan merantau. Iya, tentu saja. Aku akan merantau. Kamu mau ikut gak? Ya, aku sudah bosan hidup meski seperti ini. Kapan kita mulai berangkat? Baiklah, bagaimana kalau besok pagi? Ya, lebih cepat lebih bagus. Tetapi saya harus minta izin kepada ibu. Izinlah pada ibumu. Semoga ibumu mengizinkan. Mereka pun membicarakan mengenai pekerjaan yang akan dikerjakan saat mereka merantau. Kira-kira sekitar matahari sepenggala, saya tunggu kamu di dermaga ya Malin. Baik, terima kasih. Sama-sama. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Malin Kundang segera meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau bersama Rashid. Malin ingin meminta izin, Bu. Mau kemana, Nak? Malin ingin merantau. Malin ingin minta izin, Bu. Mau kemana, Nak? Malin ingin merantau, Bu. Untuk membawa nasi keluarga kita, Bu. Bagaimana caranya, Nak? Tadi pagi, Malin bertemu dengan nasi, Bu. Udah melihat kapal itu. Nak, apakah kamu tega meninggalkan ibumu yang tua ini di rumah sendirian? Tidak, Bu. Tapi Malin ingin merubah nasib kita menjadi kaya, Bu. Malin sudah bosan hidup seperti ini. Kapan kamu berangkatnya, Nak? Malin akan berangkat merantau besok pagi, Bu. Secepat itukah kamu tinggalin ibu di rumah sendirian, Nak? Iya, Bu. Doakan Malin agar selamat dan juga hasil seperti biasa, Bu. Iya. Nak, kalau itu memang keputusanmu, ibu akan menyetujuinya. Doa ibu akan senantiasa menyertaimu, Nak. Dan ibu harap saat kamu kaya nanti, kamu jangan lupa pulang ya. Baik, Bu. Terima kasih atas izinnya doanya, Bu. Malin akan menjemput Ibu sekarang. Esokan harinya pun tiba. Malin Kundang sekali lagi meminta izin untuk berangkat merantau. Malin Kundang dan Rashid pun pergi menuju ke pantai desa mereka. Tempat kapal besar milik saudagar itu pun bersandar. Tidak lama pun berselang kapal itu segera berlayar meninggalkan kampung. Ya kawan, cita-cita kita sebentar lagi sudah kelihatan. Di sini kita mau kerja apa? Saya juga belum tahu, Malin. Lalu tiba-tiba saudagar kaya pemilik kapal itu pun datang menghampiri Malin dan Rashid. Tentu saja Tuan Saudagar. Kebetulan saya sedang mencari dua pekerja di rumahku. Tentu saja Tuan Saudagar. Kapan kami bisa mulai bekerja? Nanti tunggu kapal ini telah sampai. Memangnya rumah Tuan Saudagar di mana? Tunggu saja kapal ini berlabuh. Kalian hanya ikut akan dengan langkahku. Begitu sampai di rumah saudagar, Rashid dan Malin Kundang segera bekerja seperti yang diperintahkan oleh Tuan Saudagar kaya. Ayah, siapakah nama kedua kamu? Ah, yang mana, Nak?
yang gagal kapan dan Azin dan itu ya. Dan apa? Oh, itu namanya Malin Kundang. Oh, namanya Malin Kundang. Emang kenapa, Nak? Gak apa-apa ya, saya ingin banyak saja. Kalau gitu saya pergi dulu ya. Ya, pergi ya. Sejak hari itu, Putri pun semakin kagum kepada Malin Kundang. Selain itu, Putri juga jatuh cinta sejak pandangan pertama kepada Malin Kundang. Hal ini juga sama dirasakan oleh Malin Kundang. Karena dirasa Malin Kundang adalah anak yang baik dan rajin, saudagar pun mengizinkan putrinya untuk menikah dengan Malin Kundang. Saya melihat kamu rajin membersihkan kamar saya dan rajin bekerja, dan saya melihat anak saya dan kamu saling mencintai. Jadi saya merestui kalian untuk menikah. Setelah menikah dengan putrinya, Malin Kundang pun semakin rajin bekerja. Berkat ketekunannya, kini Malin Kundang telah menjadi kaya raya. Sayangnya, nasib malang justru dialami oleh Rashid. Sebab sering malas-malasan dalam bekerja. Ia pun dipulangkan ke kampung halamannya. Kamu punya orang tua apa? Kamu tinggal sama siapa? Dulu aku tinggal sama orang tua aku di kampung, cuma sekarang dia sudah meninggal. Suatu hari, Malin Kundang dan istrinya berlayar ke pantai air manis untuk membeli sesuatu. Iya Dindaku. Dinda, coba kamu lihat dengan baju itu. Dia adalah Rashid temanku. Benarkah anakku? Iya Dinda. Mari kita bersama-sama pergi dan bantu dia. Ayo kan. Setelah Malin Kundang pergi, Rashid pun mengabari Mande Rubaya dan mengajak Mande Rubaya untuk pergi menemui anak sematawayangnya ke dermaga. Malin, anak tersayang. Kamu siapa? Berani-beraninya mengaku sebagai ibu mertuaku. Aku ibunya Malin, Nak. Kamu sudah gila ya mengaku-ngaku sebagai ibuku. Malin, ini ibumu, Nak, yang melahirkan kau, merawat kau sedari kecil. Lantas mengapa kau melupakan ibu? Hanya karena harta kekayaanmu. Bohong. Mana mungkin aku punya ibu setua kamu dan semiskin kamu. Tidak mungkin punya ibu sepertimu, yang jelek, kotor, dan miskin lagi. Kau bukan ibuku. Miskin, tua, jelek. Menjauhlah dariku, nanti baju kekuatan. Ya Tuhan, mengapa anakku menjadi seperti ini? Melupakan aku, akulah yang merawat dan membesarkannya, Tuhan. Tuhan, kutuklah dia menjadi batu, Tiba-tiba Tuhan, karena langit dia adalah menjadi anak yang gelap. durhaka. Hujan badai pun datang seketika dan sebuah kilat menyambar tubuh Malin Kundang. Namun semuanya sudah terlambat. Setelah tersambar kilat tubuh Malin Kundang, kini Malin Kundang telah menjadi batu. Legenda Malin Kundang mengandung pesan moral yang dapat kita jadikan sebagai pengingat bagi kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah merawat kita dan membesarkan kita sepenuh hati. Cerita ini juga mengingatkan kita untuk tidak menjadi anak yang durhaka. Kamu itu apa? Kamu sudah gila ya? Bohong kau. Agus lapar, Bu. Yang mana, Nak? Yang gagal. Kecian Kau tinggal sini. Ampun, bawa kemana? Di pantai apa sih? Kau takkan pernah sadar. Udah mulai macam mana kita? Halo guys. Ibu sepertimu, yang jelek, kotor, dan miskin lagi. Saya Ini cakoknya. Buku, miskin, tua, jelek. kapan kamu berangkatnya, Nak? Jantung berdebar-debar, rasanya tak